Dimulai dari terbentuknya jalur sutra. Jalur sutra mulai terbentuk kira-kira pada 200 tahun sebelum Masehi. Pada abad kedua sebelum Masehi mulai terbentuk jalur perdagangan darat melewati Asia Tengah. Jalur ini menghubungkan Cina, Tiongkok, dan Laut Tengah. Terbentuknya jalur darat ini juga diikuti dengan tumbuhnya jalur pelayaran laut yang menghubungkan Tiongkok, Laut Tengah, dan Jepang. Rute pelayaran ini terus berkembang mulai dari Laut Merah, Teluk Persia, dan India. Selain itu juga muncul rute pelayaran mulai dari India, Asia Tenggara, Tiongkok, dan Jepang mengikuti arah angin muson yang sedang berhembus. Komoditas utama jalur sutra darat ialah sutra, emas, tekstil, besi, dan perak. Berbeda dengan jalur darat, komoditas utama jalur laut bukan sutra melainkan komoditas rempah. Rempah menjadi komoditas utama perdagangan jalur maritim antara India, Mesir, dan Eropa yang sudah terjadi beberapa abad sebelum Masehi. Komoditas rempah ini antara lain ialah lada dan kayu manis dari Sri Lanka. Sementara itu jalur maritim dari India ke timur hingga Nusantara dan Tiongkok pada waktu itu belum berkembang dengan baik. Jalur rempah Nusantara mulai berkembang ketika terjadi konflik kerajaan-kerajaan di Asia Tengah menjelang tahun Masehi yang mengganggu perniagaan emas India. Hal ini menyebabkan India membeli mata uang emas dari kerajaan Romawi. Perniagaan mata uang emas ini kemudian dilarang oleh Kaisar Vespasianus yang berkuasa pada tahun 69 sampai 79 Masehi karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi kerajaan Romawi. Inilah yang memaksa India untuk mencari sumber emas baru di negeri-negeri timur. Karya sastra India cukup banyak memberikan informasi bahwa ada emas di negeri timur. Ternyata emas itu adalah rempah-rempah yang menjadi buruan orang-orang Eropa. Akhirnya, perniagaan India mengambil arah baru menuju timur. Rempah Nusantara memiliki kualitas dan variasi yang lebih lengkap daripada rempah Malabar India. Selain itu, harga rempah Nusantara hanya sepertiga dari harga rempah Malabar. Komoditas rempah Nusantara akhirnya mampu menyingkirkan komoditas rempah dari Sri Lanka di kawasan perdagangan Laut Mediterania pada abad 1 Masehi. Ketika datang ke Nusantara, para pedagang India membawa komoditas tekstil untuk ditukar dengan komoditas rempah. Ekonomi barter menjadi salah satu ciri khas pada masa itu. Selain itu, beras India juga menjadi alat barter untuk mendapatkan komoditas rempah. Hubungan dagang yang terjalin antara Nusantara dan India ini semakin membuka jalur rempah Nusantara lebih dikenal oleh bangsa yang lebih luas. Jalur perniagaan maritim Nusantara dengan Tiongkok terjadi pada abad 5 Masehi. Para pelaut Nusantara sudah mempunyai kemampuan berlayar sampai ke negeri tirai bambu. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam jejak tulisan para pejabat istana Tiongkok tentang kedatangan delegasi dagang dari berbagai kerajaan di Nusantara. Memasuki abad ke-12, relasi perniagaan yang terjalin antara Nusantara dan Tiongkok banyak menggunakan kapal-kapal Nusantara sebagai sarana transportasinya. Komoditas rempah merupakan komoditas utama yang diburu oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Komoditas rempah ini sering ditukar dengan kain sutra dalam transaksi tukar-menukar barang antara kedua belah pihak. Jadi, keberadaan kain sutra di Nusantara bukan merupakan komoditas pokok yang diburu oleh para pedagang Nusantara. Tujuan utama para pedagang Nusantara adalah menjual komoditas rempah kepada para pedagang Tionghoa dan bukan membeli sutra dari mereka. Dengan demikian, hingga abad ke-12 hubungan perniagaan antara Tiongkok dengan Nusantara masih didominasi oleh komoditas rempah. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima kenyataan kalau kita hanya sebatas teman.